Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini videonya buat kalian-kalian yang mungkin masih bingung mau pilih antara Poco M3 Pro atau Redmi Note 10 5G. So, let's go. Oke, saya bakal bagi videonya jadi 3 bagian. Mudah-mudahan bisa jadi lebih mudah dicerna. Bagian pertama, saya bakal ngejelasin apa aja persamaannya antara Redmi Note 10 5G sama Poco M3 Pro 5G ini. Bagian keduanya, kebalikannya. Nah, apa aja perbedaan antara keduanya. Oke? Terus bagian ketiganya, seberapa kompetitif sih si Redmi Note 10 5G ini dibandingkan HP-HP 5G murah lainnya. Oke? Sounds good? Let's go! So, bagian pertama, persamaannya dulu nih, apa aja? Kita mulai dari dimensinya yang ternyata sama persis sampai ke ukuran milimeternya. Posisi, bentuk port, tombol, aksen, grill, sampai ke BAM, semuanya sama persis, plak-plok pokoknya. Jadi fix kedua HP ini tuh satu cetakan, oke? Jangan dimensi HP-nya dulu deh. Dimensi box-nya aja juga ini udah sama persis. Isinya sama. Cuma beda warna sama gambarnya doang. Kemudian kualitas displaynya, kembali brightness maksimalnya, viewing angle-nya, tone warnanya, proteksi Gorilla Glass 3-nya, terus refresh rate 90 Hz-nya, semuanya pokoknya kembar identik. Lanjut ke kualitas speakernya. Nah, ternyata kembar juga. You went with the station wagon? It's the only one that had an engine. You went with the station wagon? It's the only one that had an engine. Baterainya jelas sama-sama di 5000 mAh, chargernya sama-sama di 22,5 watt dengan sistem fast charging di 18 wattnya. Sama-sama punya near field communication, sama-sama punya infrared blaster, sama-sama sensornya lengkap, sama-sama nggak ada LED notifikasi, dan sama-sama punya SIM tray yang hybrid. Oke, kameranya gimana nih Bang? Ya, bisa dibilang sama juga sih. Kalaupun ada beda, ya tipis-tipis lah, nggak bisa dibilang signifikan. Komposisi kameranya juga sama ya, ada lensa makro, ada lensa depth sensor, tapi nggak punya lensa wide angle. Nah, kemudian software kameranya juga ternyata sama. Selfie-nya sama. Perekaman videonya juga, yes, sama. Oke guys, ini dia contoh perbandingan perekaman video dari Poco M3 Pro 5G sama Redmi Note 10 5G. Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Ini sama-sama mentok di resolusi maksimalnya Full HD 30 frame per second ya guys. Buat yang hobi ngevlog, ini nih contoh perekaman video kamera depan dari Poco M3 Pro sama Redmi Note 10 5G. Sama-sama di resolusi Full HD 30 frame per second ya guys. Apakah ada perbedaan suara mungkin? Kemudian yang sama juga adalah chipsetnya, Dimensity 700 dengan GPU Mali G57MC2. Sama-sama udah 5G ready yang jelas, hanya performa gamingnya. Nah ini tergantung, nanti saya masukin ke segmen perbedaan yang akan saya mulai sekarang deh. Wah, sama semua nih, bedanya apa ya kira-kira? Yang kelihatan dulu aja, jelas desain backdoor-nya. Poco tuh tampil glossy, yang berani dan ekspresif gitu. Sedangkan Redmi tampil ngedov, yang terkesan lebih kalem dan elegan lah. Kotak kamera BAM-nya juga sedikit dibedain di sini. Bagusan mana? Ya silahkan sesuaikan sama selera kalian masing-masing aja. Tapi kalau menurut saya lebih prefer desainnya Poco hanya karena alasan kepraktisan. Soalnya di Redmi tuh walaupun finishingnya tuh ngedov ya, tapi minyak dari sidik jari kita masih gampang nempel. Nah kalau udah nempel, dibersihinnya lebih susah. Sedangkan kalau di Poco tinggal usap sekali langsung celing kinclong lagi, lebih praktis jadinya. Pilihan warnanya juga beda-beda ya, jadi kalau kalian punya warna favorit misalnya, nah monggo dipilih-pilih dulu aja. Oke? Terus UI-nya nih gimana? Ya, mostly sama sih. Jadi
kayak pakai HP yang sama. Versi MIUI-nya juga sama persis, dan saya curiga kalau ada update software, nah dua-duanya tuh bakalan dapat update secara bersamaan. Hanya yang Poco tuh ada tulisan for Poco ya. Nah, ini tuh cuma bedanya di fitur kustomisasi apps drawer-nya aja. Karena ya, memang Poco tuh cenderung ditujukan untuk kalangan yang lebih muda lah. Jadi fitur-fitur kustomisasinya sedikit lebih dibanyakin, lebih kaya dibandingkan versi Redmi. Karena anak muda tuh suka ngulik-ngulik biasanya. Kemudian yang beda juga adalah varian dan harganya ya. Poco tuh nggak ada yang varian RAM 8GB, maksimal mentok RAM-nya di 6GB aja. Sedangkan Redmi nggak punya varian yang storage-nya 64GB, semuanya di 128GB, bahkan di varian yang terendahnya. Jadi harga HP 5G termurah saat ini masih aman dipegang sama Poco M3 Pro varian yang RAM 4GB dan storage-nya 64GB. Oke, tipe varian ini tuh cukup penting ya, karena performa gaming di Poco M3 Pro 5G sama Redmi Note 10 5G ini tuh sangat-sangat tergantung sama varian RAM-nya. Pokoknya untuk varian yang cuma RAM-nya 4GB, dijamin kurang nyaman buat mainin Genshin Impact di settingan grafik favorit saya, yaitu medium. Oke, termasuk di Redmi Note 10 5G saya ini yang kebetulan RAM-nya cuma 4GB aja. Jadi buat para kompetitif gamers, saya saranin pilih varian yang at least RAM-nya 6GB. Mau Poco, mau Redmi, bebas. Storage-nya juga bebas, sesuaikan aja sama selera dan kebutuhan. Hanya ingat, SIM tray-nya di sini hybrid ya. Dan udah, itu aja perbedaannya. Minor aja ya, malahan persamaannya tuh banyak banget. Oke, sekarang lanjut ke segmen ketiga nih. Seberapa bersaingnya sih si Redmi Note 10 5G ini dibandingkan HP-HP sekelasnya? Jadi biar cepat, ini rekapannya aja, singkat aja. Yang saya kurang suka dari Redmi Note 10 5G itu tuh masih sama Poco M3 Pro 5G kemarin. Yang pertama, color science kameranya belum jadi yang paling cocok buat selera saya dibandingkan HP-HP sekelasnya. Secara overall, saya lebih suka sama hasil fotonya Samsung Galaxy A22 5G yang harganya 3,1 jutaan. Warnanya lebih cerah, lebih tajam, lebih eye candy lah pokoknya. Tapi catat, ini sangat-sangat subjektif ya guys, menurut selera saya pribadi. Jadi sama sekali nggak objektif. Di low light dan pitch black-nya juga performa kamera Samsung masih cukup kuat performanya. Sedangkan Realme 8 5G yang 3,1 jutaan juga masih jadi preferensi saya dibandingkan kameranya Redmi Note 10 5G ini. Walau untuk mode malamnya, Redmi Note 10 5G di mata saya malah balik terlihat lebih menarik ya. Dan kalau kamu misalnya belum mau move on ke HP 5G, nah silahkan pilih HP 4G yang punya kemampuan atau fitur khusus. Kayak misalnya Poco X3 Pro saya ini, yang performa gamingnya tuh sama sekali nggak ada lawan di kelas 3,5 jutaan. Dijamin pokoknya. Selain performa gaming yang menawan, ternyata kameranya juga not bad loh ini. Kalau memang agak nipu sih, karena buat moto di kondisi low light, dia pakai trik yang agak licik gitu lah. Jadi kalau kalian udah nonton video Poco X3 Pro saya dulu, pasti udah tahu tuh, liciknya tuh di mana. Apalagi ini kalau di kondisi pitch black-nya men, ajaib lah pokoknya. By the way, saya juga kurang suka sama hasil selfie-nya yang ya menurut saya kurang oke lah. Performa multimedianya sebenarnya lumayan, tapi masih sedikit di bawah para pesaingnya. Karena brightness maksimal layarnya di sini paling redup dan viewing angle-nya juga bukan yang terbaik ternyata. Ditambah keluaran speaker mononya yang kembali ya menurut saya lumayan aja lah kualitasnya. Kemudian yang saya kurang suka juga buat kompetitif gamers, terutama player Genshin Impact, ya itu tadi. Ya murah sih yang varian RAM 4GB-nya, tapi sangat saya saranin ambil yang at least varian RAM 6GB-nya yang memang lebih mahal. Karena ada perbedaan performa yang cukup signifikan dibandingkan yang RAM 4GB-nya. Dan terakhir, saya juga menyayangkan SIM tray-nya yang masih hybrid. Padahal para pesaingnya udah lengkap semua. Sayang banget. Kalau mau lihat lebih banyak bukti-bukti perbandingannya, bisa juga dilihat di video Poco M3 Pro 5G saya kemarin ya guys. Iklan juga soalnya. Lanjut, yang saya suka dari sebuah Redmi Note 10 5G ini tuh jelas yang pertama 5G ready-nya dulu, karena jadinya HP-nya lebih future proof dengan harga jual second-nya yang bakalan lebih tinggi dalam setahun atau misalnya 2 tahun ke depan. Karena teknologi jaringannya masih sangat-sangat up to date, 5G gitu loh.
Yang kedua, build quality-nya masih terasa yang paling solid di sini dibandingkan HP-HP 5G murah lainnya kayak Realme 8 5G misalnya atau bahkan Galaxy A22 5G yang ternyata masih kalah solid feel-nya. Dan yang ketiga, saya juga suka fast charging-nya yang ya kurang lebih 20 menitan lebih cepat dari HP-HP 5G murah lainnya. Dan terakhir, perekaman video di Redmi Note 10 5G ini masih sangat-sangat stabil dengan perekaman audio yang bagus juga. Walau sayangnya hanya mentok di resolusi Full HD aja. So, mudah-mudahan jelas ya, nggak bingung lagi. Jadi apakah ini artinya Xiaomi itu nipu? Ya enggak lah ya, menurut saya ini langkah yang smart banget malah dari Xiaomi. Dan ini tuh bukan hal yang aneh sebenarnya. Oppo bareng Realme juga udah berkali-kali bikin beberapa produk dengan cangkang yang sama persis. Walau memang kalau di Oppo dan Realme itu dalamannya banyak yang beda sih. Hasil kualitas fotonya juga biasanya beda. Nah, kenapa saya sebut smart? Karena tanpa harus ngeluarin banyak effort untuk research misalnya, atau effort untuk desain baik eksterior maupun arsitektur hardware-nya ya. Effort untuk nge-setup production line atau at least ya assembling line. Effort untuk penyempurnaan software-nya juga misalnya. Terus ya ngebangun jaringan distributor juga kan perlu effort ya. Packaging dan lain-lain lah. Tanpa itu semua, ujuk-ujuk Xiaomi langsung punya dua lini produk yang seakan-akan berbeda dan ya memang ditujukan buat segmen yang sedikit berbeda ya. Poco buat yang lebih berjiwa muda kayak saya, sedangkan Redmi buat kalangan yang lebih mature karena desainnya lebih kalem itu tadi. Satu keuntungannya sering-sering launching produk tuh yang jelas nama Xiaomi atau Redmi atau Poco jadinya mau nggak mau bakal kesebut-sebut lagi di media misalnya, iklan, sosmed, influencer, reviewers, dan lain-lain yang sedikit banyak bakal ngedongkrak brand awareness dari brand itu sendiri. Ya nggak? Padahal ya itu, effortnya tuh relatif minimal banget lah dibandingkan kalau harus ngeluncurin sebuah produk yang 100% benar-benar baru from top to bottom. Oke? So, gimana? Pinter kan Xiaomi? Anak siapa dulu? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nick out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.